Salam saudara, kita jumpa dalam saatnya menabur, persiapan khotbah Natal 24 Desember 2021. Bacaan kita Lukas pasal 2 ayat 1-20, kita berdoa. Bapa, kami siap hati untuk merayakan Natal-Mu. Dalam persiapan ini, kami mau berbagi firman. Biarlah firman ini menuntun kami dan menjadi satu referensi untuk kami saling berbagi. Tanpa kuasa Roh-Mu, kami nol dan kosong, kami hanya orang berdosa. Biarlah kuasa Roh-Mu menuntun kami, agar kami menemukan lebih besar hikmat-Mu dari apa yang tertulis ini. Sebab Engkaulah Tuhan, firman sejati, ya Yesus, Tuhan Immanuel kami. Amin. Saudara, bacaan Lukas pasal 2 ayat 1-20, temanya adalah Natal adalah cara Allah memulihkan kemanusiaan. Saudara, kalau kita baca teks ini, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Disebutkan dimulai dari perintah sensus oleh Kaisar Agustus saat Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Secara politik, kelahiran Yesus itu jelas tercatat oleh sejarah, itu maksudnya. Jika ditelusuri lebih jauh, Kaisar Agustus itu dianggap membawa masa damai dan kemakmuran yang luar biasa. Dan ia mempropagandakan Pax Romana, perdamaian Roma. Tahun 27, dia sangat luar biasa. Tahun 27 sebelum Masehi hingga 180. Ada mitos bahwa ketika Kaisar Agustus lahir, seorang dewa lahir. Tiba-tiba cerita tentang Natal masuk dalam sejarah, sekaligus mengoreksi sejarah ciptaan manusia. Ada semacam tampilan seseorang yang lahir yang benar-benar Tuhan. Manusia, dia memang manusia tapi dia Tuhan. Dan dia mengoreksi cara berpikir orang-orang dunia. Bukannya manusia yang disebut Tuhan. Allah benar-benar hadir di panggung sejarah. Dia tidak membawa damai sejahtera palsu. Dia membawa Salam Allah, bukan Pax Romana. Jadi Natal memulihkan kemanusiaan berarti Allah mengembalikan kebenaran sejarah. Salah satu kemerosotan nilai kemanusiaan ialah soal sejarah yang keliru, sejarah yang salah. Sejarah palsu, hasil ciptaan manusia. Seolah-olah manusia tidak bisa maju. Allah dalam Natal meluruskan sejarah sehingga manusia menemukan potensi dirinya. Catatan kedua tentang kota Bethlehem, saudara. Bethlehem awalnya milik orang Kanaan dan didedikasikan untuk dewa perang. Awalnya nama kota itu berarti rumah atau kota perlindungan Lahum. Lahum adalah dewa perang orang Kanaan. Setelah penaklukan Palestina, orang-orang Yahudi mencabut nama Hujat Laham untuk membuatnya dibaca Lehem, yang berarti roti. Jadi Bethlehem berarti rumah roti. Menariknya sehubungan dengan hal ini bahwa kata kerja Ibrani laham dapat berarti makan atau berperang, yaitu melahap musuh dengan perang. Poin penting di sini adalah bahwa Yesus Kristus yang berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup, misalnya Yohanes 6 ayat 35, yang disebut Raja Damai Yesaya 9 ayat 6, yang digambarkan sebagai damai sejahtera kita Efesus 2 ayat 14, dan pembawa damai Efesus 2 ayat 15-17. Dia lahir di kota yang dulunya bernama rumah perang. Dan kemudian kota itu menjadi rumah roti. Ini akan menunjukkan kepada kita bahwa semua ini bukan karena sesuatu yang kebetulan. Tetapi karena rancangan Allah yang berdaulat untuk mengingatkan kita akan misinya. Kalau Natal memulihkan kemanusiaan, berarti Tuhan menunjukkan bagi kita apa arah kehidupan kita. Kita bukan hidup untuk perang, tapi kita hidup untuk menggambarkan roti kehidupan, di mana hanya dengan mau berkorban dan mau mengarahkan kehidupan pada kebaikan manusia, kita akan memulihkan kemanusiaan itu sendiri. Catatan berikut adalah waktu itu kaum gembala tinggal di padang menjaga padang domba di malam hari. Diskusi tentang para gembala sempat menciptakan kontroversi yang berkaitan dengan penetapan tanggal 25 Desember sebagai Natal. Salah satu keberatan utama adalah domba biasanya dibawa ke kandang dari bulan November sampai Maret dan tidak di ladang pada malam hari.
Namun diskusi ini dipatahkan karena dalam tradisi Mishnah Israel memberitahu kita bahwa para gembala di sekitar Bethlehem berada di luar sepanjang tahun, dan mereka yang layak merayakan Paskah berada di dekat ladang setidaknya 30 hari sebelum hari raya yang dapat terjadi pada awal Februari, salah satu bulan terdingin dan paling banyak hujan di tahun itu. Jadi Desember adalah tanggal yang sangat wajar. Namun bukan perdebatan waktu yang hendak ditulis dalam kisah Natal versi Lukas. Intinya sederhana. Ada kelahiran gembala yang baik, gembala agung, dan gembala utama jiwa kita. Pertama kali diumumkan kepada orang-orang yang pekerjaannya berbicara tentang pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Para gembala, dan Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah inilah yang akan memberikan nyawanya bagi kita, memelihara dan memimpin kita sebagai domba-dombanya. Dan kemudian suatu hari memberi upah kepada orang-orang yang telah setia sebagai gembala bawahan. Kemuliaan Allah yang telah lama ditunggu-tunggu Israel tidak diungkapkan kepada para imam atau orang-orang Farisi, kepada para pejabat, tetapi kepada para gembala, karena Dia adalah gembala sejati. Jadi Natal memulihkan kemanusiaan berarti Allah menunjukkan siapa dirinya. Manusia yang memiliki nilai adalah dia yang tahu apa arti kehadirannya dan seberapa berguna ia hadir dalam kehidupan orang lain. Lalu apa yang kita temukan sebagai ancaman bagi kemanusiaan? Dalam teks ini disebutkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini biasa kita dengar dalam kisah Natal kan? Namun ada yang ganjil. Ini bukan tentang rumah penginapan yang memang tidak ada waktu itu, tapi ini kritik terhadap proyek besar manusia. Agenda sensus itu adalah proyek yang anggarannya tidak sedikit, namun fasilitas pendukung tak memadai. Sejak dahulu harga manusia menjadi rendah karena orang mendahulukan proyek. Bahkan proyek kemanusiaan hanya untuk menuai pujian. Tak peduli demi proyek itu manusia direndahkan harga dirinya. Kemudian disebutkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Sulung itu soal status dalam keluarga, anak pertama. Namun pemilihan kata sulung oleh Lukas ingin menunjukkan bagi kita, Sang Kaisar Agustus sedang berburu menjadi yang pertama di Roma. Si sulung Roma tidak mau tahu dengan rakyatnya, asal posisinya sebagai sulung tidak tergantikan. Lukas tahu itu. Kata sulung dikenakan kepada Yesus, anak pertama Yusuf dan Maria, yang sebagai sulung dalam derita, sulung dalam kehinaan, dan ia adalah sulung dari semua ciptaan. Ia direndahkan agar manusia menemukan kembali status istimewa di hadapan Allah. Mudah-mudahan saudara, kita tidak mengejar karena mau yang sulung, lalu kita kehilangan nilai kesulungan, kebaikan bagi semua orang. Sulung bagi Yusuf adalah menerima karya kudus yang unik dan aneh bagi tunangannya Maria. Catatan selanjutnya adalah, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Apakah saudara menangkap ada sesuatu yang mengancam nilai kemanusiaan? Saya menyebutnya pembungkaman. Kaum lemah lebih memilih diam meski mereka berhadapan dengan ketidakadilan. Kaum lemah memilih merenung diri meski mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan dalam teks ini para gembala tidak diam. Mereka bangun dan bercerita kepada semua orang tentang kabar besar figur gembala agung. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Setelah melihat keseluruhan teks ini, saya menemukan refleksi yang kuat atas kisah Natal. Saudara, manusia itu bukan soal angka dan data. Manusia itu bukan soal hasil hitungan. Tapi manusia itu soal memperoleh penghargaan sebagai manusia. Yusuf dan Maria yang taat pada perintah Kaisar, sekarang keduanya hadir sebagai tokoh pemberdayaan baru bagi kita. Tidak peduli tempat, tak peduli lampin palungan, mereka berjuang untuk kehidupan. Yusuf berdiri sebagai seorang ayah yang melepas semua kemarahan dan melayani istri dan anaknya sebagaimana layaknya manusia diperlakukan. Bisa jadi manusia dihitung dalam angka, namun ia sendiri kehilangan gairah atas hidupnya karena berbagai beban yang belum dilepaskan. Manusia itu juga bukan dipandang dalam profesi apapun. Manusia itu soal daya respon terhadap apa yang benar, respon terhadap apa yang baik. Inilah nilai kemanusiaan.
ketika orang berani bersuara dan bersaksi tentang apa yang benar. Itulah nilai kemanusiaan dalam Natal. Natal menjangkau hati kita untuk menentukan posisi, selalu menemukan nilai kebenaran, atau kita menjauh dari kebenaran itu sendiri. Kita menjadi manusia yang berasal dari Allah, yang mau taat kepada Allah, atau kita manusia yang berasal dari Allah, kemudian mencari jalannya sendiri, bahkan menjauh dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kisah Natal ini. Kami belajar tentang bagaimana Engkau menuntun kami menemukan diri sebagai manusia dan memperlakukan orang lain selayaknya manusia. Biarlah Natal ini berkesan, karena kami membawa damai surgawi dalam relasi kami semua. Amin.